Ketika dia buka pintunya, dia kaget. Ada perempuan berdiri di depan pintu, karena bajunya setengah basah Kak. Dia pakai dress, rambutnya panjang, tapi nggak panjang banget lah, sebahu lebih dikit gitu kan. Basah, nutupin sebagian mukanya, tapi pucet ini perempuan. Nah, pasiennya sudah selesai, dia kan keluar kan, buka pintu tuh, mempersilahkan si bidan bukain pintu, mempersilahkan. Si bidan itu ngelihat dari bawah gini sampai di ruang sebelah, di seberang itu, di ruang perinasehat itu saya lihat di situ ada ibu-ibu lagi duduk seperti ini, tapi agak menyamping Kak, layaknya ibu-ibu biasa gitu setelah melahirkan, pakai dress gitu kan, terus rambutnya memang tidak diikat, seperti sedang menyusui bayinya gitu kan, seperti ini, sambil dia goyang-goyang badannya, mengayun-ayun pelan sekali. Nggak lama kakaknya pada datang semua, kumpul kita bertiga, terus salah satunya tanya, "Dek, udah kamu cek semua, udah kamu ini bayi yang di perinasehat?" "Belum Kak, ada satu," saya bilang gitu. "Yang mana?" kata kakaknya. "Itu yang di ruang perinasehat 2. Itu perinasehat 2 kan ruangannya kosong. Halo teman-teman, malam ini ada cerita serem nih dari narasumber kita yang seorang bidan shift malam di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Jadi di sana dia banyak nih ngalamin kejadian horor bersama rekan-rekan timnya. Tapi nggak cuman itu, dia bakal nyeritain cerita horornya dia dari awal praktek sampai sekarang. Sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Kak Heti. Halo Kak. Alhamdulillah nih datang lagi Kak Heti ya. Sesuai janjinya di video yang pertama, katanya Kak Heti mau nyeritain kejadian waktu kerja. Iya. Jadi bidan. Tapi nanti nggak cuman ceritain pas lagi kerja ini ya, katanya ada kejadian-kejadian sebelumnya. Itu di mana? Di rumah sakit juga sih, sama Di daerah? pada saat praktek di Majalengka. Majalengka yang pertama, yang kedua? Yang kedua itu, jadi di Majalengka itu ada 2 kejadian. Oh, jadi tempatnya sama tapi? Di rumah sakit sama di tempat kos. Oke, tapi di klinik juga ada sama? Ada, kalau Katanya. klinik memang di Jakarta. Oh, klinik di Jakarta. Tapi ada sebelum di Majalengka nggak ada lagi? Kejadiannya lebih banyak di Jakarta sih, di rumah sakit sama di klinik. Dan sampai sekarang Kak Heti masih aktif ya? Alhamdulillah Masih aktif menjadi seorang bidan di salah satu rumah sakit lah di Jakarta ya Kak ya? Jadi buat temen-temennya Kak Heti yang nonton video ini juga yang punya cerita horor, ayo cerita ke sini. Promosi dikit ya Kak ya? Iya, boleh. Oke Kak Heti, ini kejadian horor yang Kak Heti alamin, kebanyakan itu waktunya itu random aja, lagi shift pagi, lagi shift siang, atau shift malam kebanyakan? Kebanyakan sih shift malam ya Kak. Oh, kebanyakan shift malam ya? Pada saat Oke. shift malam. Kalau shift malam itu di rumah sakit tempat, maksudnya yang bakal diceritain ini shift malamnya itu rame-rame tugasnya, apa cuman berdua, apa cuman bertiga, gimana? Memang ke setiap shift itu 3 orang sih. Oh, per shift itu ada 3 orang. Ini yang di rumah yang di mana nih? Di rumah sakit di Yang di Jakarta. rumah sakit yang di Jakarta ini. Oke, kenapa rumah sakitnya horor? Jadi rumah sakitnya terbilang baru, belum masih di usianya di bawah 20 tahun lah ya, gitu, ibaratnya masih bukan yang tua sebelum yang kemerdekaan dan lain-lain, enggak, cuman dan itu anehnya itu kejadiannya pada COVID, pada awal COVID. Jadi mulainya, sebelum-sebelumnya sih nggak ada masalah apapun, maksudnya gangguannya pun bukan yang se-ekstrim yang dialami pada tahun 2020. Oke, COVID ya. Dan Kak Heti katanya punya cerita, pernah dengar cerita yang paling epic dari seniornya ya. Betul. Nanti bakal diceritain di terakhir-terakhir katanya. Karena itu cerita senior ya, seniornya Kak Heti ya.
Itu katanya cerita traffic yang pernah Kak Hetty denger nih selama hidup. Oke, nanti aja itu diceritain di akhir ya. Ini ceritain detail ya, pokoknya dari awal nanti gimana ya Kak ya. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Hetty, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip karena video ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepet 1 juta subscriber. Oke, Kak Hetty langsung kita mulai ya ceritanya. Jadi cerita awal nih Kak, tahun 2014. Hmm. Saya masih mahasiswa sih pada waktu itu. Nah, dapat praktek itu di rumah sakit. Masih daerah Jawa Barat juga. Rumah sakitnya pun sudah cukup tua, sebelum kemerdekaan Indonesia udah ada. Nah, saya waktu itu ditempatkan di ruang perina, jadi ruang bayi. Nah, di rumah sakit itu punya peraturan di mana ibu yang melahirkan di rumah sakit tidak satu ruangan dengan bayinya Oke. setelah melahirkan. Nah, jadi bayinya itu ditempatkan di ruang bayi dan akan dikasih ke ibunya pada saat pagi hari setelah dimandikan. Kenapa Biasanya. tuh Kak biasanya dibikin peraturan begitu? Jadi untuk supaya ibu yang melahirkan itu punya waktu memulihkan diri. Jadi supaya istirahatnya lebih baik gitu, lebih berkualitas setelah melahirkan kan pastinya dia keluar banyak tenaga ya Kak, pastinya capek banget gitu. Jadi memang di situ peraturannya bayinya biar kami para bidan dan perawat yang ngurus di ruang bayi. Oke. Gitu. Kalau pagi hari setelah dimandikan itu dianterin oleh kita ke kamar masing-masing. Nah, disusuin sama ibunya, kemudian 2 jam kemudian baru kita ambil lagi. Kita taruh di ruang bayi kembali. Tapi bagi ibu yang ingin menyusui bayinya secara langsung di luar jam pagi itu Kak, misalkan siang atau sore, itu boleh ibunya tapi yang ke ruang bayi. Jadi bukan kita yang antar. Jadi ibunya yang ke sana langsung. Makanya di ruang bayi itu setiap box bayi itu disediakan kursi kecil, 1 kursi untuk ibu yang mau menyusui bayinya. Gitu. Nah, di ruang bayi itu ada 4 ruangan gitu Kak. Jadi masing-masing ruangan itu 2 ruangan itu saling berhadapan. Jadi ada 4 ini, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Gitu. Nah, di depan pintu masuk itu ada nurse station. Kemudian di sebelah kiri itu ada perina sakit, ruang bayi yang khusus bayi yang sakit. Samping perina sakit itu ada perina sehat 1 namanya. Nah, seberang perina sehat 1 itu ada perina sehat 2, kemudian sebelah perina sehat 2 ada ruang perawat. Untuk istirahat dan loker kita juga ada di situ. Kejadiannya itu pada saat malam hari. Pada saat saya dinas malam, saya mahasiswa sendirian waktu itu. Nah, perawatnya itu ada 2 yang praktek. Nah, pada saat operan dinas sama yang dinas sore kan biasanya kita operan itu jam 8, itu kita kan keliling setiap ruangan ya Kak, bawa buku laporan gitu. Nanti kita lihat daftar nama pasien dan apa saja tindakan yang harus dilakukan berdasarkan jamnya gitu kan. Nah, keliling pertama di ruangan perina sakit. Nah, di situ bayinya memang tidak banyak, hanya 2 bayi pada saat itu yang kondisinya juga sudah stabil, jadi tidak ditempatkan di inkubator. Setelah itu kita ke ruang perina sehat 1. Nah, setelah dari perina sakit nih sudah selesai, kita lanjut ke ruang berikutnya. Di perina sehat 1 itu ada 4 bayi. Memang hari itu cuma ada 6 berarti total. 6 bayi pada saat itu. Nah, di ruang perina sehat yang kedua itu tidak ada pasien sama sekali. Tapi memang di rumah sakit tersebut peraturannya walaupun ruangan tidak ada pasien tetap dinyalakan lampunya. Pada umumnya ruang bayi itu jendelanya pasti besar ya Kak. Jendelanya besar dan lebar gitu. Jadi dia tembus pandang istilahnya, yang dari luar bisa lihat ke dalam, yang dalam bisa lihat keluar gitu kan.
dan nggak ada penghalang, nggak ada hordeng kayak gitu kan. Oke, habis dari yang ruang perina sehat 1 itu kita udah selesai kan operan tuh. Hari itu memang cuma 6 pasiennya gitu. Nah, kita balik ke nurse station mengerjakan laporan seperti biasa, terus sesekali beberapa jam sekali kita menghampiri bayi kalau ada yang nangis, kita kasih susu atau ganti diapers atau kita gendong sesuai instruksi aja gitu kan. Nah, tepat pada jam 2 pagi itu salah satu kakak perawat itu dia izin untuk tidur duluan. Jadi kan kita tidur bergantian ya, Kak. Nah, itu jam 2 beliau tidur dulu. Nah, pas setelah beliau tidur, kan kita otomatis tinggal berdua. Di nurse station itu tiba-tiba tuh suasananya kayak berubah gitu, Kak. Tanpa kita sadari kan kita sambil ngisi-ngisi laporan segala macam, tiba-tiba tuh berasa kayak ruangan tuh lebih dingin daripada sebelumnya. Jadi entah kayak ada angin masuk dari mana, entah kayak berasa dingin. Terus suara yang tadi kita dengar, suara serangga, karena memang di samping rumah sakit itu masih ada tanah kosong yang lumayan luas dan banyak pohonnya, Kak. Oke. Jadi kalau kita dinas malam itu kayak background suaranya itu suara serangga gitu loh, udah pasti gitu kan, karena sampingnya ada tanah kosong. Nah, itu suara yang kita dengar dari awal kita operan itu memang masih ada. Pas itu tuh tiba-tiba dia hilang dengan sendirinya gitu loh. Jadi lebih hening, bayi-bayi pun tidur nyenyak. Di 2 ruangan itu tidur nyenyak gitu kan. Sampai kakak itu, dingin banget ya, kok jadi sepi gitu kan. Aku merinding, dia bilang itu. Tapi karena saya nggak mau nambah suasana jadi makin nggak enak, saya bilang, udah Kak, nggak apa-apa gitu, kita ngobrol aja Kak gitu. Akhirnya saya mengalihkan pembicaraan supaya kita nggak merinding gitu kan. Padahal saya juga sama sih merinding juga gitu. Cuman ya udahlah kita ngobrol aja gitu. Akhirnya ngobrol terus ya itu doang sih awal tuh seperti itu kan. Berasa nggak enak terus kita tidur bergantian. Setelah itu saya tidur paling akhir ceritanya. Tidur sekitar jam 3.40 lah, hampir jam 4 Kak. Hampir jam 4 kita tidur, kami tidur tuh memang sebentar-sebentar sih, paling setengah jam doang gitu kan. Nah, sekitar jam 4 kurang itu saya tidur, kemudian bangun mau subuh. Kita semua bangun start jam sekitar kurang lebih jam 5 lah, hampir pas subuh itulah. Nah, saya itu dikasih tugas untuk di ruang perinasehat. Jadi saya ngecek semua di ruang perinasehat. Saya bawa catatan kecil, saya ke ruang perinasehat, perawat yang 2 itu mereka dengan kegiatan masing-masing. Kemudian saya satu persatu saya cek bayinya, satu persatu saya timbang segala macam. Pas udah selesai, udah saya catat semua di catatan, saya keluar dari ruangan. Begitu saya tutup pintu, balik badan, di ruang sebelah, di seberang itu, di ruang perinasehat itu saya lihat di situ ada ibu-ibu lagi duduk seperti ini tapi agak menyamping, Kak. Oke. Menyamping layaknya ibu-ibu biasa gitu setelah melahirkan, pakai dress gitu kan. Terus rambutnya memang tidak diikat sebahu, kelihatan mukanya, tapi karena dia menyamping cuma setengah doang, dia seperti sedang menyusui bayinya gitu kan, seperti ini, sambil dia goyang-goyang badannya, mengayun-ayun pelan sekali sambil dia elus-elus itu yang di pangkunya. Terus pada saat itu pikiran saya seperti ini, oh di situ ada ibu yang lagi nyusuin bayinya. Oh ya udahlah, saya nanti aja cek bayinya. Pada saat itu saya nggak mikirin apa-apa, saya pikir itu pasien. Pada saat itu ya udah, saya ke nurse station kan, balik duduk, saya pindahin catatan saya yang di catatan kecil ke laporan keperawatan di situ. Terus nggak lama kakaknya pada datang semua, kumpul kita bertiga. Terus salah satunya tanya, Dek, udah kamu cek semua, udah kamu ini bayi yang di perinasehat? Belum Kak, ada 1, saya bilang gitu. Yang mana? Kata kakaknya. Itu yang di ruang perinasehat 2, soalnya tadi saya lihat itu ada lagi disusuin bayinya sama ibunya gitu kan. Terus yang benar, iya, perinasehat 2. Kakaknya ngomong lagi, tanya lagi, iya, saya bilang gitu. Terus saya mau masuk juga nggak enak Kak, kan lagi disusuin. Saya pikir nanti aja saya ceknya kalau misalkan sudah selesai. Terus si kakaknya bilang, itu perinasehat 2 kan ruangannya kosong.
Langsung saya melongo dong. Hah? Saya flashback balik kan, pas operan semalam. Loh, iya ya. Saya baru ingat bahwa semalam kan kita hanya di 2 ruangan, Perina sakit sama Perina sehat 1 kan. Totalnya kan cuma 6 kan. Iya. Lah, terus yang di ruangan itu siapa yang tadi saya lihat? Akhirnya kita bertiga langsung tuh ke ngecek. Pas sampai di pintu kita lihat, udah nggak ada. Tidak ada siapapun di ruangan. Oke, kosong berarti ya ruangannya. Kosong. Tapi yang paling aneh kakak tahu apa? Itu kursi persis seperti terakhir saya lihat. Ada sosok yang duduk di situ tuh kursinya sama, posisinya seperti itu. Oke. Jadi kalau ruangan bayi itu tidak ada pasien, itu kan box bayi itu di pinggir dipepetin ke tembok kak. Jadi box bayi dipepetin ke tembok sama kursi-kursinya ditata, dipepetin karena biar CS kalau pagi bersihin kan gampang gitu, lebih luas ya. Iya. Tapi itu hanya 1 kursi dan posisinya itu persis seperti yang tadi saya lihat. Di mana deh posisinya? Iya di tengah. Di tengah. Iya di tengah, cuma 1. Saya melongo aja. Saya langsung, ini bener nggak sih gitu kan? Terus tuh kan kata kakaknya bilang, tuh kan kosong kata kakaknya. Cuman kakaknya pun ngeh bahwa tidak mungkin ada kursi di tengah-tengah 1 gitu kan. Terus saya bilang gini, walaupun saya baru bangun tidur, tapi kan sebelum saya lihat dia, saya sudah melakukan kegiatan lain kan kak. Istilahnya sudah nimbang bayi, yang di ruang Perina sehat 1 kan. Jadi kalau saya halu, kata saya nggak mungkin deh. Saya benar-benar lihat itu gitu kan. Makanya dari situ terus kakaknya, udah. Itu kan heboh kan. Akhirnya kita sebut itu bayi nomor 7. Jadi kita kasih sebutan dia gitu kan. Bayi nomor 7 karena memang pada saat itu pasien kan cuma ada 6. Anjir, ngeri ya. Iya. Tapi untuk kejadian-kejadian kayak gini baru aja kejadian apa emang sebelumnya udah pernah kejadian di tempat itu? Kalau di rumah sakit itu baru kali itu kak. Karena sebenarnya gini, kalau zaman saya dulu mahasiswa itu prakteknya, kalau teman-teman saya di rolling ke rumah sakit, berbagai rumah sakit, kalau saya entah kenapa saya dapetnya di rumah sakit itu sampai 3 kali. Jadi otomatis saya tuh kalau rolling ke ruangan karena saya profesinya bidan, jadi memang ruangan yang saya praktek itu pasti ruang bayi, kayak ruang bersalin, ruang nifas, bolak-balik itu, terus ke ruang operasi gitu kan kak, paling bolak-balik itu. Dan itu kan saya karena sering praktek di situ, jadi udah tahu gitu kan suasananya gimana. Cuman tuh selama itu nggak ada keanehan apapun pas malam itu aja gitu, kejadian pas itu yang saya lihat. Makanya saya aneh, kok biasanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba seperti itu kan agak kaget juga dan serem juga gitu kan. Benar. Cerita yang kedua kan saya prakteknya kan di rumah sakit tersebut ya kak. Nah pada tahun itu juga saya karena kan supaya nggak bolak-balik, jadi ngekos juga pastinya. Di mana? Di Majalengka? Ngekosnya di situ. Oh, balik lagi ke rumah sakit ini yang di Majalengka ini. Ya, setiap praktek di rumah sakit itu saya pasti kosannya pun tetap sama kak. Tapi ini udah berbeda tahun. Sama. Cuma beda waktu. tahun 2014 juga. Tapi beda waktu aja. Beda waktu gitu. Nah, jadi memang yang punya kosannya itu beliau adalah kepala perawat di rumah sakit. Nah, jadi memang dari kampus itu kan biasa mencarikan kosan kan untuk kita praktek gitu. Nah, memang dipercayakan selalu di situ. Nah, tapi itu ibu yang punya kosnya itu memang tidak tinggal di situ kak. Beliau punya rumah yang lain, tapi sesekali beliau itu memang sering nginep. Nah, setiap nginep itu pasti tidak sendirian. Beliau selalu bawa saudaranya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan gitu kan. Nah, itu sebenarnya rumah itu tidak ada yang aneh dan tidak seram juga kak. Rumahnya biasa aja gitu. Cuman ada satu kejadian yang bikin saya lumayan shock dan kayak jadi kebayang-bayang mulu setelah itu gitu kan. Jadi ceritanya habis dinas pagi itu pulang sekitar jam 2 sih dari rumah sakit tuh jam 2. Biasanya kan kami kalau habis dinas pagi itu pulang itu pada beli makan yang seperti itu ya kak, atau main dulu gitu kan. Nah hari itu saya capek banget,
Jadi saya memutuskan untuk pulang sendirian lebih cepat daripada teman-teman yang lain gitu. Karena pengen buru-buru istirahat, begitu sampai rumah, buka pintu, jadi posisi denah rumahnya itu begitu buka pintu ruang tamu. Nah, kemudian belok ke kanan itu langsung kamar, itu kamar saya di Oke. depan. Nah, belok kiri itu ada lorong, terus kamar gitu. Jadi kosannya itu memang rumah gitu, Kak, tapi kamarnya banyak gitu kan. Nah, di bagian belakang itu ada kamar mandi 2 sama kamarnya ibu kos, sampingnya itu ada ruang untuk menyetrika baju. Nah, pas saya masuk ke dalam rumah, saya belok ke kanan, mau buka pintu, belum sempat buka pintu, tapi ekor mata saya lihat bahwa di lorong itu ada yang berdiri. Nah, saya nengok. Pas saya tengok, ternyata di situ ada bapak-bapak sedang berdiri. Di ujung lorong itu memang ada musola. Nah, beliau berdiri tepat di depan pintu musola. Karena saya nengok, otomatis kita saling tatap-tatapan beberapa detik kan. Saya mencoba untuk sopan, bersikap sopan, jadi saya menundukkan kepala sambil tersenyum, Kak. Jadi saya menyapa, tapi saya nggak ngomong apapun. Nah, oke. Setelah itu saya langsung balik badan dan masuk ke kamar. Ganti baju kan, segala macam. Habis itu saya pengen bersih-bersih ke kamar mandi. Begitu buka pintu sudah tidak ada siapapun. Saya pikir kok kayak nggak ada suara langkah kaki gitu kan, tapi ya sudah aja gitu kan. Nah, nggak lama teman-teman saya pada datang kan, rame kan, suasana yang tadinya sepi itu jadi rame banget karena mereka sudah datang. Akhirnya saya ke kamar mandi seperti biasa. Nah, pada saat itu udah kegiatan segala macam, kemudian waktunya sholat nih, sholat asar. Nah, pas sholat asar di situ kan ada musola ya, Kak. Musolanya itu cukup kecil, jadi hanya muat untuk 2 orang. Nah, karena saya ngantri, teman saya lagi sholat dua-duanya, saya duduklah di belakang kan, di belakang mereka. Nah, di musola itu ada tas yang kegantung, tas kecil. Kemudian di situ ada beberapa fotokopi KTP yang sedikit berceceran di bawah. Saya ambil salah satu, saya baca. Di KTP kan ada nama, tanggal lahir, alamat, dan segala macam sampai di bawah, paling bawah itu status perkawinan ya. Oke, nama itu nama ibu kos. Kemudian saya baca sampai bawah, di bawah itu status perkawinan tertulis cerai mati. Dalam pikiran saya gini, oh ibu kos mungkin janda kali ya gitu kan, saya pikir gitu. Akhirnya saya kembalikan ke tempat semula, ke tas tersebut, saya sholat seperti biasa. Saya sholat, setelah saya sholat itu saya niatnya mau menyetrika seragam memang buat besok. Akhirnya saya balik lagi ke kamar, saya ambil seragam. Tadi yang sosok yang tadi saya lihat bapak-bapak itu saya pikir itu saudara ibu kos karena kan sering bawa saudara kan kalau dia lagi menginap gitu. Akhirnya saya ke belakang, ternyata di belakang saya ketemu saudaranya ibu kos, kayak adik sepupu gitulah. Namanya Mawar gitu kan. Dia bawa anak kecil laki-laki, usianya sekitar 2 tahunan lah. Lagi digandeng itu anak kecil. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah ketemu sama dia, sama si Mawar ini, makanya saya sapa kan. Hai Mawar, gimana kabarnya gitu kan, biasa. Lah ini siapa? Saya tanya gitu. Kok saya nggak pernah lihat, kata saya. Terus dia bilang, oh ini anaknya ibu kos. Dia bilang gitu. Saya saat itu tanya ke si Mawar, bukannya ibu kos janda ya? Saya bilang gitu. Terus karena kan saya tadi lihat KTP-nya kan pada saat sebelum sholat gitu kan. Terus si Mawar jawab gini, oh iya ini anak dari suami kedua. Suami pertama ibu kos memang sudah meninggal. Tapi fotonya masih ada di sini, sambil dia tunjuk ke lorong. Jadi di depan musola itu, pintu musola itu ada beberapa bingkai foto, Kak. Salah satunya ada foto bapak-bapak yang kayak foto KTP setengah badan gitu. Cuma kepalanya doang gitu kan. Nah, dia tunjuk karena dari posisi dari ruang setrikaan itu ke lorong itu kelihatan, Kak. Nah, dia tunjuk, sambil dia tunjuk saya tengok kan apa yang dia tunjuk. Itu fotonya, Kak. Mukanya sama bapak-bapak yang saya tengok tadi siang. Gimana nggak shock coba? Saya nge-freeze lihat itu muka bapak-bapak. Saya melongo sambil saya bilang gitu, Mawar, saya lihat bapak-bapak itu berdiri di depan musola
Bahkan saya sempat nyapa beliau gitu. Tapi saya nggak ngomong apapun, saya sempat nyapa. Terus si Mawar langsung, hah, yang bener kamu serius? Dia langsung kayak gitu kan. Dia pun kaget gitu. Iya, saya sempat nyapa dia di situ, dia berdiri. Saya bilang gitu, wajahnya sama persis sama yang di foto, kata saya. Terus Mawar nepuk pundak saya, menenangkan saya. Dia bilang, udah, nggak apa-apa. Padahal dia menenangkan, tapi intonasi suara dia pun ketakutan gitu kan. geter ya. Iya, dia pun bergetar gitu. Jadi, ya Allah, kata saya gitu kan. Terus dari situ, dari kejadian itu, entah kenapa ya, mungkin karena sugesti, karena sebelumnya seperti itu ya. Jadi setiap saya lewat mau ke kamar mandi itu, berasa dilihatin sama tuh foto, Kak. Gitu. Terus saya bilang gini, saya sempat bilang ke diri saya sendiri, kalau aja pada hari itu saya nggak nengok ke lorong, nggak lihat tuh bapak-bapak, dan kalau saja saya nggak baca itu KTP yang di musola itu, mungkin saya nggak bakal merinding ini kalau ke kamar mandi. Saya bilang gitu. Jadi itu arwah almarhum suaminya Mungkin gitu. suaminya suster Mungkin. kepala nih ya. Mungkin sosoknya masih ada di situ, entah itu jin korinnya, entah apa gitu ya, kayak istilahnya gitulah. Cuman saya lihat dia berdiri situ persis, karena saya pun sempet nyapa gitu, bukan cuma nengok doang terus udah gitu, nggak gitu. Saya sempet nyapa karena kita sempet tatap-tatapan berapa detik gitu. Saya sempet nyapa, jadi saya ingat banget itu muka bener-bener sama gitu loh. Tapi nggak pernah nanya sama suster kepala. Saya nggak berani. Apa panggilnya suster apa perawat? Perawatnya? Kita panggilnya Bude. Bude ini emang kepala perawat di sana. Kepala perawat di rumah sakit. Oh, nggak berani nanya ya ke Bude? Nggak, saya nggak enak mau tanya gitu kan. Cuman saya dapat penjelasan dari Mawar seperti itu, akhirnya saya ya sudah gitu. Yang penting dia tidak mengganggu selama saya di situ. Pernah bidan atau perawat yang lain pernah ada yang lihat nggak arwah si suami Enggak sih Kak, kalau Bude yang ini? kayak gitu sih enggak. Hanya saya, tapi kalau misalkan kayak suara, sebenarnya karena rumahnya pun bukan horor ya Kak, gitu loh. Paling teman-teman ya katanya ada suara nangis lah, apalah, entah, saya sih nggak pernah dengar. Cuman hanya sosok yang itu aja saya lihat gitu di rumah itu. Kalau ini kejadiannya pada COVID Kak. Pada zaman COVID. Kemarin tuh ya, 2020. Di mana nih Kak? Zaman COVID di rumah sakit di Jakarta. Jadi waktu itu udah selesai kuliah nih? Udah selesai? Ya, udah selesai kuliah, udah kerja nih. Berarti dari selesai kuliah tuh? Selesai kuliah mah udah lama, 2015. Tahun berapa? 2015 ke 2020 nih berarti. Aman-aman aja tuh dari 15 ke 20. Sebenarnya tergantung, kadang kan saya beberapa kali pindah tempat juga, cuman lebih enggak ekstrim sih, kalau lebih ke suara ya, tapi itu kan sudah biasa ya. Kalau yang ini tuh dia, jadi rumah sakitnya pun bukan rumah sakit lama Kak sebenarnya, dia rumah sakit yang baru kayak baru 10 di bawah 20 tahun lah. Jadi kayak masih baru, istilahnya baru. Di mana? Di Jakarta. Oke. Nah, ini jadi tahun-tahun sebelumnya tuh memang tidak ada kejadian yang kayak gimana-gimana sebenarnya Kak gitu. Tapi pada tahun pas COVID itu tahun 2020 tuh mulai muncul kayak kejadian-kejadian yang sebelumnya kita nggak pernah alamin gitu kan. Nah, itu kejadian pertama teman saya yang ngalamin gitu. Nah, jadi dia itu kalau tiap dinas malam memang datangnya tuh lebih awal daripada teman-teman yang lain. Jam berapa dinas malam nih? Kalau operan tuh jam 8. Jam 8 malam? Dia tuh setengah jam sebelum itu pasti udah datang. Oke. Karena sebelum operan dia pengen rebahan dulu Kak ceritanya. Oke. Sebelum dinas malam dia pengen rebahan dulu kan. Akhirnya dia datang nih, si Maudi, dia namanya Maudi. Akhirnya Maudi datang. Dia karena jadi di rumah sakit ini peraturannya untuk ibu yang melahirkan langsung satu ruangan dengan bayinya, ditempatkan satu ruangan. Beda nih. Beda. Jadi dia langsung satu, karena untuk bondingnya biar lebih terjalin gitu kan, gitu dengan bayinya gitu. Nah, jadi di ruang bayi, ini kan kejadiannya di ruang bayi Kak. Jadi di lantai 2 itu area maternitas. Jadi area kebidanan itu di lantai 2. Oke.
Jadi di situ ada ruang bayi, ada ruang persalinan, ada ICU, ada ruang operasi, dan ruang bayinya itu ada 2 di situ. Ada perina sehat sama perina sakit. Oke. Berhubung bayinya, ibu setelah melahirkan bayinya langsung satu ruangan dengan ibunya, makanya perina sehat itu selalu kosong. Kalau perina sakit, sesekali memang ada pasien gitu. Nah, otomatis ruangan tersebut karena perawat atau bidan di lantai 2 itu nggak punya ruangan untuk istirahat, Kak. Jadi itu perina set tuh kita jadikan seperti semacam base camp gitulah. Oke. Untuk loker kita pun ada di situ. Oh Gitu. gitu. Nah, terus ada ruang persalinan itu ada 2 kamar persalinan itu. Dia namanya Parkit sama Nuri. Jadi nama burung gitu, Kak. Nah, kalau ruang Parkit itu yang biasa kita pakai. Kalau ruang Nuri itu untuk memang ibu-ibu yang bersalin yang VIP gitu. Jadi jarang dipakai. Yang sering Oke. dipakai yang Parkit. Kemudian kejadiannya pada saat ya dinas malam teman saya itu datang 7:30, dia taruh tas, lokernya kan ada di perina sehat ya. Dia mau taruh, udah selesai taruh tas, mau rebahan, Oke. mau ambil bed cover, ceritanya nih, mau ambil bed cover, belum dia pegang, dia dengar ada yang manggil nama dia. Nah, ada yang manggil dari belakang itu suaranya pelan tapi jelas, Maudi gitu kan, Maudi gitu pelan. Nah, itu suaranya persis, intonasinya, artikulasinya itu persis sama suaranya bidan, salah satu bidan ada namanya Bidan Lili. Bidan Bidan Lili. Lili. Iya Li, kan dia jawab kan, iya Li, ada apa Li? Gitu. Dia langsung nengok kan, tapi nggak ada siapa-siapa di belakang dia, gitu loh. Terus, Li, langsung cari-cari kan, karena dia dengar jelas bahwa nama dia dipanggil tadi kan. Li, kamu di mana Li? Gitu kan. Dia ke kamar mandi, sampai ke nurse station, nggak ada siapapun kan. Terus akhirnya nggak lama, si bidan Lili itu datang, dia bawa ini loh Kak, rekam medis pasien. Oke. Terus dari luar gitu kan, Li, kamu tadi manggil aku, kata si bidan Maudi. Enggak, siapa yang manggil kamu? Orang aku habis dari luar, kamu datang aja aku nggak tahu, kata si bidan Lili. Terus tadi yang manggil siapa? Suaranya mirip banget kamu loh, Li, kata temanku gitu. Enggak beneran, kamu halu kali, kan dia gitu. Akhirnya, yaudah, itu baru, yang pertama tuh baru suara, Kak. Mirip si bidan Lili. Itu ya, Maudi. Maudi, pelan tapi jelas. Gitu. Terus udah nih, malam itu udah suara, nggak ada apa-apa lagi. Nah, kejadian yang kedua, sama, dialami sama si Maudi lagi nih. Maudi lagi yang ngalamin. Nah, pada saat itu dia habis dinas malam juga sama si Lili juga. Oke. Nah, si Maudi ini habis nolong persalinan malam. Nah, ruang persalinan kan di ruang parkit ya, di ruang parkit. Nah, dia selesai nolong persalinan, dia terakhir nih yang beresin semuanya. Terus habis itu dia mau cuci tangan di ruang perina sehat. Oke. Masuk ke ruangan, baru setengah jalan mau ke kamar mandi, dia dengar di kamar mandi ada suara orang lagi nyikat gitu Kak, lagi nyikat kain lah. Nah, si mau dipikir bidan Lili lagi haid gitu kan. Nah, lagi mungkin tembus atau gimana kan, lagi nyikat gitu kan. Terus oh ya udahlah ditunggu saja gitu kan. Akhirnya dia ditunggu kok lama, nggak keluar-keluar, udah 5 menit ditungguin gitu kan. Akhirnya dia bilang lah, dia ngomong gini, Li gitu kan, karena yang satu shift sama dia kan Lili, terus kan dia terakhir kan yang tadi nolong persalin selesai terakhir, Li kamu di dalam, dia bilang gitu. Nah pas dia panggil itu suara tuh berhenti Kak. Oke. Suara berhenti, Li kamu di dalam gitu kan. Terus nggak ada jawaban apapun, sepi. Mau diketok kan pintunya. Ternyata begitu dia gini, pintu itu kebuka Kak. Jadi pintu itu nggak dikunci. Iya, nggak di-handle ya? Nah, begitu ketok, pintu kebuka kan. Kakak tahu apa? Nggak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi itu lantai kering. Oke. Padahal tadi dia dengar apa, ada yang sikat kan? Iya, ada yang nyikat-nyikat ya.
ada yang nyikat gitu, ada yang nyikat kayak lagi nyuci gitu loh, sikat srek gitu kan. Gak ada orang, dia kaget, mundur, ketakutan, langsung lari dari situ, nggak jadi cuci tangan. Di depan ketemu sama Lili. Li, aku denger Li, tadi ada yang nyikat di kamar mandi Li, aku mau cuci tangan nggak jadi, katanya gitu. Yang bener kamu, iya, itu nggak, kamar mandinya masih kering, dia bilang gitu kan, sambil dia ketakutan. Ya udah, nggak usah cuci tangan di situ, cuci tangan di tempat lain. Akhirnya cuci tangan di ruangan lain dia jadinya. Setelah kejadian itu, biasa kalau tiap ada kejadian pasti kan kita ribut semua ya kan. Cuman ya karena kita kerja di situ ya, kami kerja di situ, terus tiap hari kami bolak-balik ke ruangan itu, akhirnya ya udahlah Bismillah aja gitu lah. Akhirnya udah, itu kejadian kedua tuh yang seperti itu. Oke. Si Maudi sama si Lili lagi nih. Oke. Nah, mereka itu dinas malam. Jadi kami itu kalau dinas malam gini Kak, kalau jam 11 itu pasti order makanan karena kan lapar ya. Gitu. Si order makanan, mereka makan, ceritanya nih, mereka berdua. Si Maudi sama Lili makan di lorong. Jadi deket First Station, terus makan lesehan gitu di bawah sih makannya. Nah, jadi mereka itu bisa nengok area ruang parkir, ruang persalinan. Oke. Nah, dan di rumah sakit itu memang kalau ruangan yang tidak digunakan lampunya dimatikan. Pintunya ditutup rapat. Tapi pada saat itu pintunya kebuka Kak, sebagian gitu. Nah, mereka sebenarnya ya, kami yang ada di situ tuh kalau ruangan itu nggak ada orangnya terus kebuka tuh kami takut gitu loh. Kenapa? Di situ tuh aneh aja, vibes-nya tuh beda Kak, lebih seram, kayak lebih, kalau ruang parkir tuh mungkin karena biasa darah di situ ya, orang melahirkan ya. Jadi beda aja auranya gitu loh. Kalau ruangan itu, apalagi kalau kebuka nggak ada orangnya, kan gelap ya Kak, kan udah dimatikan itu. Biasanya kita panggil satpam biasanya, minta tolong tutupin. Jadi itu ada satu ruangan yang emang biasa dipakai, biasa banget dipakai, sering dipakai, dan itu ruangan yang harusnya emang ya penuh darah lah. Iya. Namanya orang bersalin kan. Betul. Terus sekali-sekali kosong terus gelap, ya serem nih. Apalagi kalau zaman COVID kan Kak, kayak kalau rumah sakit yang tidak, maksudnya rumah sakit yang peralatannya nggak lengkap kan, mereka ini ya, pasiennya nggak nerima banyak kan. Nah, rumah sakit pun pada saat COVID pada tahun itu, di tempat itu memang nggak banyak pasien Kak, jadi jarang itu. Nah, jadi kan agak serem ya gitu. Pas lagi makan si Maudi sama Lili itu, mereka dengar ada yang nangis, suaranya jelas banget ada yang nangis. Mereka berhentilah makan. Si Maudi bilang gini, Li, ada yang nangis Li, gitu kan. Logikanya nggak mungkin banget selain mereka ada yang nangis, karena kan di lantai 2 itu kan area maternitas ya Kak. Bayi kan suaranya bukan kayak orang dewasa ya. Bener. Terus kan ruang keperawatan itu kayak ibu yang habis melahirkan itu, dia itu pindah ke ruang perawat di lantai 3. Jadi lantai 2 tuh hanya untuk persalinan aja. Iya. Gitu. Terus di ICU juga nggak ada pasien. Oke. Ruang OK juga nggak ada gitu kan. Terus itu suara dari mana ya? Nah, mereka nyangkanya tuh dari ruang parkir itu. Kan kebuka sedikit kan agak ini kan. Terus si Lili bilang gini, Maudi kamu tahu nggak? Ini ketiga kalinya saya dengar yang nangis, kata dia gitu. 3 kali ya? 3 kali. Jadi sebelumnya di lain hari dia pernah juga. Oke. Gitu. Terus akhirnya karena si Maudi ini nggak mau suasana tambah seram, jadi dia naikin intonasi suaranya, ngobrol sama si Lili itu lebih kenceng supaya meredam suara nangis itu. Akhirnya nggak lama suara itu berhenti. Jadi suara tangisan malam itu tuh hanya suara tangisan. Besok paginya nggak ada masalah apapun, udah kembali normal gitu Kak. Nah, kalau yang selanjutnya ini, selain kami, nakes, sapam yang di situ juga pernah ngalamin. Oke. Jadi kan setiap lantai kan pasti ada sapamnya ya di rumah sakit itu. Nah, kalau malam kan sebelum setelah kita operan dinas malam, dia keliling gitu Kak, ke setiap ruangan. Nah, hari itu tuh memang ada persalinan pada saat sore hari. Nah, persalinan kan di ruang parkir, hanya ada 1 pasien pada hari itu. Nah, persalinan di ruang parkir memang kalau setelah persalinan itu kita ada observasi 2 jam setelah persalinan, dan pasien belum boleh dipindahkan ke ruang nifas.
Oke. Jadi masih di ruang persalinan gitu. Kita observasi selama 2 jam. Nah, selesai observasi, pasien kita naikkan ke lantai 3 pada jam setelah maghrib, ke setengah 7-an gitu loh, Kak. Nah, udah dinaikin pasien. Nah, memang si Pak Satpam ini sudah dipesankan oleh bidan untuk mematikan ruangan yang kosong gitu, ruang parkir tersebut kalau udah dibersihin sama CS gitu. Akhirnya pada jam 8 apa ya? Iya, jam 8 beliau itu keliling. Nah, pada saat ke ruang parkir, mau mematikan lampu, beliau lihat ada ibu-ibu yang tidur di bed pasien, di bed persalinan itu. Ibu-ibu tuh layaknya ibu-ibu yang habis melahirkan gitu, pakai kain jarik. Gimana sih habis melahirkan ya, Kak? Terus tubuhnya kayak lemes gitu, tapi posisi kepalanya itu ngadep menyamping, jadi nggak ngadep ke pintu. Jadi si Pak Safam itu nggak tahu mukanya kayak gimana gitu. Tapi itu ibu-ibu lagi habis bersalin gitu. Terus si Safam itu sempat ngomong gini, sempat masuk dan bilang, "Bu, ini AC-nya mau dinyalakan atau dimatikan?" gitu kan. Terus si pasiennya hanya diem aja. Akhirnya Sapam kan keluar kan, nggak enak gitu kan, barangkali dia capek banget gitu. Akhirnya sampai di depan ketemu sama bidan yang kepala bidan di situ. Beliau tanya, "Pak, itu ruang parkir sudah dimatikan semua?" gitu kan. Terus kata Sapamnya, "Belum Bu, masih ada pasiennya." "Pasien gimana? Orang pasien cuma satu," kata si bidannya. "Saya kan habis naikin pasien tadi jam 6:30 gitu kan. Gak mungkin lah ada pasien." "Ibu sumpah Bu ada." Sampai jadi tuh ngotot-ngototan Kak pada saat itu. Hmm. "Apaan sih, nggak usah ngaco gitu kan, nggak ada." "Bu, beneran Bu, sumpah ada Bu, saya lihat Bu. Tadi saya juga sempat bilang ke pasiennya ini tetap dinyalakan AC-nya atau dimatiin." Terus pasiennya diem aja Bu. Terus masa sih gitu kan. Terus akhirnya si Sapam itu untuk memastikan kembali, dia balik lagi ke ruang parkir. Sampai di sana tidak ada siapapun. Kosong lagi ya? Kosong lagi bednya. Ah. Akhirnya dia matiin lampunya, matiin AC-nya, udah ditutup. Jadi memang ruang parkir itu dulunya ya Kak, sebelum jadi ruang maternitas itu ruang HD, jadi yang cuci darah. Aduh, makin serem lagi tuh. Nah, sebelum dirubah semua gitu kan. Iya. Pernah jadi ruang cuci darah, terus habis itu dijadikan area maternitas di lantai 2, jadi pindah. Tapi ya di ruangan itu malah jadi ruang persalinan gitu, yang darah-darah juga gitu. Iya. Pada hari itu jadi pada saat operan dari dinas siang ke dinas malam, itu kan jam 8 ya Kak, operan Oke. itu. Nah, pada saat operan itu ada yang persalinan, ada yang pembuka lengkap. Jadi kita para bidan kan ada yang istilahnya pada waktu itu keadaannya agak ribet gitu kan. Ada yang nolong persalinan, ada yang operan segala macem gitu kan. Nah, pada saat itu salah satu dari bidan itu lihat bahwa bidan Lili lagi nih. Bidan Lili itu masuk ke ruang perinasehat, ke tempat Oke. loker kita, masuk ke dalam ruang itu. Cuman dia hanya lihat aja si bidan Lili masuk gitu. Nah, pada saat operan itu. Nah, tapi salah satu bidan yang lain itu dengar bahwa bidan Lili itu sedang memimpin persalinan di ruang parkir. Jadi dengar suaranya. Dengar suara si bidan Lili lagi mimpin persalinan, gimana sih Kak? "Ayo Bu," gitu kan suaranya kan. "Ayo Bu, tarik nafasnya dulu," gitu kan. "Kalau misalkan ini mulusnya udah kuat banget baru Ibu mengejan," yang seperti itu kan. Nah, itu dengar, salah satu bidan yang lain dengar bidan Lili sedang memimpin persalinan. Oke. Gitu. Begitu selesai semua, udah beres nih, udah operan sudah hampir selesai. Tiba-tiba bidan Lili masih dengan berpakaian lengkap, pakai jaket, pakai tas ransel, dia masuk ke ruangan. Terus bidan yang lihat bidan Lili tadi masuk ke sana, dia bilang gini, "Loh Li, kok kamu baru datang? Bukannya tadi kamu masuk ke ruang perinasehat?" "Enggak, aku kan telat," dia bilang gitu. "Enggak, aku dengar si Lili tadi lagi mimpin persalinan," katanya gitu. "Apaan sih, pada kenapa sih, orang saya baru datang," gitu kan. Si bidan Lili bingung dia. Pada kenapa sih? Kenapa sih orang baru datang gitu kan. Dia masih pakai ransel Kak. Terus kita pada bilang,
Akhirnya kita ngecek ke ruang perinasehat, nggak ada siapapun. Kita ngecek ke ruang parkit, kita tanya kan, yang nolong persalinan tadi siapa? Ya ini. Tadi ada bidan Lili, nggak ada, dari tadi nggak ada bidan Lili gitu kan. Lah, terus tuh yang tadi siapa gitu kan. Akhirnya karena seringnya kejadian seperti itu ya Kak, karena gini, setiap ada kejadian pasti itu jamnya si bidan Lili. Dan Apa ya? pasti dia yang ditiruin suaranya. Kenapa ya? Nggak ngerti deh, padahal bidan Lili itu cukup senior di situ. Jadi dia paling gampang di copy paste ya, dari Nah, suara, badan dan badannya. muka semua. Sampai kita, karena kita udah saking mentoknya gini ya, karena kita sering banget gitu ya digangguin, pasti pada saat jam bidan Lili atau operan dinas dia gitu kan. Akhirnya kita namain si sosok itu apa? Lala, kembarannya bidan Lili. Oh iya, Karena sering banget. sampai dikasih Karena nama. kayak saking kita udah bosen gitu Iya, Kak, iya, digangguin iya. begitu Kak pada akhirnya. Jadi kita namain aja. Jadi kalau ada kejadian apa kita bilang gitu, tuh si Lala tuh kerjaannya tuh Oh, gitu. jadi kebalikannya Lili Lala tuh ya. Jadi kita yang awalnya serem tuh lama-lama udah bosen Kak. Iya, emang harus digituin sih. Emang harus dibikin Jadi, nama-nama kayak gitu. Iya, akhirnya kita bilang gini, tuh si Lala tuh kerjaannya tuh. Jadi kalau apa-apa si Lala tuh. Jadi emang ngilangin kesan serem ya jadinya kalau dikasih nama gitu ya. Ini masih, kalau ini Kak, masih di rumah sakit yang sama. Di rumah sakit yang sama, tapi di lantai 3. Oke. Lantai 3 kan ruang keperawatan ya. Ruang keperawatan itu di situ ada ruang isolasi yang paling pojok. Kita tahu ruang isolasi itu untuk pasien yang dengan penyakit menular. Oke, benar. Kayak COVID, terus dia misalkan yang TBC, yang Iya. gitu campak gitu-gitu kan, dengan yang menular. Jadi memang ditempatkan di isolasi. Itu kan zaman COVID ya Kak. Jadi ada suatu hari satu pasien itu dia hamil 8 bulan lah, udah trimester 3 gitu. Dia hamil, jadi ditempatkan di ruang isolasi tersebut. Jadi ruang isolasi itu paling ujung di lantai itu Kak. Dan pada saat itu pun kan harus berpakaian APD lengkap ya. Pakai sepatu boot dan lain-lain gitu kan, pakai kacamata lah apa segala macam, apalagi COVID kan. Jadi memang ruangnya tuh harus steril banget gitu. Ibu tersebut di ruangan itu cuma sendiri. Jadi tidak ada pasien lain, hanya dia sendiri. Dia masuk itu malam, masuk ke ruangan malam, dianterin sama perawat itu malam. Karena kan bidan di lantai 3 itu kan semua yang jaga perawat ya, karena kebidanan kan di lantai 2. Jadi kita di bawah gitu kan. Nah, pada jam 2 pagi, itu saya ingat banget. Saya ditelepon sama lantai 3, perawat, itu bilang, bidan, itu pasien kamu teriak-teriak, histeris, nangis. Saya sempat emosi karena kenapa nggak dicek dulu pasien kenapa gitu loh, teriak-teriak, nangis-nangis gitu loh. Malah nelpon ke kita dulu, walaupun memang itu pasien kita, tapi kan karena dicek dulu gitu ya. Iya benar. Gitu, maksudnya kenapa-kenapanya gitu. Akhirnya karena saking buru-burunya ya Kak, pada waktu itu panik, langsung naik ke lantai 3. Itu kita cuma pakai gaun medis sama itu doang, masker, tanpa pakai yang lain-lain. Oke. Gitu, karena saking buru-burunya takut kenapa-napa, pasien namanya hamil besar ya Kak gitu. Akhirnya naik ke atas, udah kedengeran tuh suaranya nangis, teriak-teriak minta tolong. Pas kita buka pintu pertama kita buka, dia langsung ada di situ. Dia langsung nangis, langsung meluk, gemeter, tubuhnya langsung meluk kita. Tolong saya, sambil nangis, tolong saya mau keluar, saya mau pulang, saya nggak mau di sini, kata dia gitu kan. Terus ibu tenang, kita langsung bawa keluar ke area pintu yang paling luar, pintu isolasi yang paling luar di koridor gitu Kak, masih di koridor di depan pintu. Terus kita tenangin, teman saya yang satu ngambilin air gitu kan, dikasih air segala macam, ditenangin, ibu kenapa gitu kan. Akhirnya dia masih nangis tuh, masih gemeteran. Begitu dia agak tenang, dia bilang gini, saya dari awal masuk ke ruangan udah ngerasain gak enak, kata dia gitu. Karena kita tahu sendiri ruang isolasi kan memang areanya paling belakang dan sepi ya Kak. Iya dong. Gitu, jadi ke nurse station aja jauh banget Kak gitu. Jadi gak kepantau pandangan perawat gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang dari awal tuh emang udah gak enak. Saya coba untuk tidur, untuk mencoba merem, tapi mereka ngetawain saya. Jadi dia denger hanya suara aja Kak.
Jadi semakin dia takut, semakin banyak suara tertawa tuh kayak mengelilingi dia. Oke. Kayak orang ketawa cekikikan ngeliatin dia yang semakin takut. Merinding kan? Karena semakin dia takut itu suara itu kayak makin menggema di kepala dia gitu. Semakin ketawa cekikikan ngetawain dia, jadi dia tambah nangis. Makanya dia gedor-gedor itu pintu karena saking nggak kuat. Dia minta tolong, dia mau pulang. Saya mau pulang, saya nggak mau. Saya nggak takut COVID, saya takut di sini, saya mau pulang. Tadi gitu, sampai kita tenangin sampai subuh Kak. Kita di situ bertiga-tiga duduk gitu, karena kan pada saat COVID kita nggak bisa seenaknya mindahin ke ruangan lain kan. Pada waktu itu kan semua ada SOP-nya kan. Pagi itu juga dia pulang paksa. Kan kalau pasien minta pulang itu nanti tanda tangan pulang paksa gitu. Iya kan? bener, Karena tanda keinginan tangan. dia sendiri kan. Gitu. Tanda tangan surat pernyataan. Ya udah pada akhirnya pasien minta pulang sendiri. Emang agak serem sih, maksudnya ruangannya karena jarang juga dipakai gitu kan. Jadinya ya kayak gitu lah, udah begitu paling ujung. Iya, udah gitu yang iya paling ujung biasanya memang kalau isolasi pun. Yang di isolasi di ICU pun pasti ditaruhnya pojok. Iya, pasti. Emang kayaknya udah SOP semua rumah sakit ruang isolasi itu ditaruh di sekitar pojok-pojok ruangan kan deh. Biar nggak menularkan ke yang lain, jadi Bener. dipisah banget gitu. Jadi kita pun makin shock, ya ampun, kok bisa kejadian seperti ini gitu loh. Apalagi kondisi dia lagi hamil, kasihan, takut kenapa-napa gitu loh Kak. Takut lahir sebelum waktunya gitu loh, gara-gara itu kan. Dia stres banget, itu benar-benar yang lihat muka dia tuh yang ketakutan banget sampai gemeteran gitu kan, kasihan banget gitu. Akhirnya ya udah kita juga mau gimana lagi gitu kan. Kasihan juga gitu kalau masih tetap di situ. Ini cerita di klinik Kak. Pada saat saya kerja di klinik, jadi klinik ini memang cukup besar, dia ada 4 lantai. Jadi lantai bawah itu kayak basement gitu loh. Jadi lantai kedua itu dia ruang kayak ruang istilahnya ruang perawat gitu kan. Semua kegiatan itu di lantai 2. Jadi dia ada berbagai poli di situ kan. Jadi ruang pelayanan lah istilahnya. Nah, di bawah itu, lantai bawah itu di situ ada beberapa ruangan, salah satunya itu ruang manajemen. Jadi pada tahun itu staf manajemen itu ada 3 orang, semuanya perempuan. Oke. Nah, di situ di depan staf manajemen itu ada ruang tamu kecil untuk kalau ada tamu gitu kan. Sebelahnya itu ada ruang ownernya, kantor owner, terus ada untuk kita rapat, ruang rapat. Jadi ruangnya besar-besar sih Kak, ruang rapat, terus ada pantry, ada musola gitu, ada toilet kecil gitu kan. Nah, kejadiannya itu yang pertama pada saat terjadi sama teman saya sih. Kan kalau orang staff manajemen itu memang pulangnya itu selalu jam 4 sore ya Kak. Oke. Dari pagi, dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Nah, dia itu sekitar jam 3 sore gitu. Nah, kalau kita mau ke lantai bawah, pada tahun itu tuh masih dibangun liftnya, jadi masih pakai tangga karena liftnya belum ada nih. Oke. Masih proses pembangunan. Nah, jadi kita lumayan tuh tangganya agak muter Kak. Nah, dari pintu ruang manajemen itu memang bisa lihat ke tangga. Jadi langsung pemandangannya itu tangga. Jadi kita lihat siapa aja yang turun, siapa aja yang naik, itu bisa kelihatan. Dua temannya dia itu lagi naik ke lantai 2, lagi ke tempat pelayanan. Oke. Jadi dia tinggal sendiri nih. Karena kan semua orang kan di pelayanan ya Kak kita. Kalau kita turun ke lantai 1 itu kalau ke pantry doang, kalau pas jam istirahat makan. Karena memang kan kita dapat makan di situ kan gitu. Akhirnya dia sendirian, dia tuh jam 3 sore itu. Dia lagi beres-beres karena bentar lagi mau pulang, beresin dokumen segala macam. Dia lihat itu dari ekor mata dia, karena kan bisa kelihatan ke tangga ya. Ada yang turun. Dia pikir temennya yang turun. Oke. Nah, pas dia tengok, ternyata yang turun perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, tapi dia tidak menuruni tangga, dia melayang.
Dia ngeliat, jadi dia kayak nge-freeze gitu Kak. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nutup mata dia nggak bisa. Jadi dia merhatiin itu sosok turun semakin perlahan ke bawah, mendekati dia, hampir mendekati dia, tambah deket. Pas berapa meter lagi ke dia, langsung tuh sosok tembus ke tembok. Anjir. Begitu sosok itu tembus ke tembok, dia langsung bisa teriak. Si temanku ini langsung teriak, minta tolong. Dia langsung ke pojok lemari sambil nutup mata dia, nutup muka dia, teriak-teriak minta tolong. Yang dari atas temennya kan naik ke atas kan, mau turun ke bawah, denger teriakan dia nih. Akhirnya buru-buru turun yang dua itu ke bawah. Ditanyain kenapa gitu kan. Kenapa namanya Melati, kenapa gitu kan. Tolong gitu kan, dia masih nutup, ini aku sampai gitu digituin sama teman-teman kita yang dua itu. Ini aku buka matamu, kamu kenapa gitu? Aku nggak mau di sini, aku mau naik ke atas kayak gitu. Sambil masih histeris, masih nangis. Akhirnya karena dia lemes banget Kak, jadi dipapah sama dua temennya itu, benar-benar dipapah. Dan entah kenapa ya, padahal si Melati ini tubuhnya kecil Kak, kurus. Tapi kayak berat banget kata teman saya yang mapah dia itu, yang dua orang itu. Jadi setiap naik ke anak tangga itu kayak berasa berat banget, kayak ada yang megangin si Melati kakinya gitu. Karena dia benar-benar lemes Kak, nggak bisa jalan gitu. Karena habis dari situ shock gitu kan, pas nyampe atas kita ditenangin, dia cerita deh tuh. Yang tadi kejadian seperti itu. Terus kita kan heboh ya akhirnya, kamu beneran? Iyalah, kalau saya nggak lihat, nggak mungkin saya sehisteris ini, dia bilang gitu. Akhirnya besok paginya dia nggak masuk kerja sampai 3 hari demam karena kejadian itu. Nah, nggak lama dari kejadian Melati itu saya ngalamin sendiri, tapi bukan saya juga sih. Jadi pada saat itu saya pas banget saya dinas pagi Kak. Dinas pagi itu kalau di klinik itu kan memang kadang itu setiap tahun dalam 1 tahun itu beberapa kali ada pengawas gitu kan, entah itu orang BPJS gitu kan, karena klinik ada BPJS-nya gitu kan. Jadi kadang untuk akreditasi dan segala macem gitu. Nah, ada 3 pengawas waktu itu. Salah satunya itu ada yang laki-laki, yang 2 perempuan. Nah, disambutlah di depan itu, karena saya kan duduknya kebetulan di bagian di depan gitu, di FO, front office gitu kan, di depan. Saya di situ juga sama staff admin 1 orang gitu. Akhirnya pas selesai disambut segala macem, mereka minta difoto. Minta tolong saya untuk difoto dulu nih di depan nih gitu kan. Di bagian depan difoto dulu sebelum nanti mereka ngecek ke ruangan lain dan segala macem. Akhirnya oke, saya fotoin pakai HP si owner itu, owner klinik. Akhirnya saya fotoin, foto pertama. Saya lihat hasilnya, oh iya bagus nih, yuk foto lagi. Kan biasanya foto 2 atau 3 kali ya, kalau itu foto 2 kali doang. Oke, yang kedua saya foto, oke bagus gitu kan, nggak ngeblur, nggak apa gitu, nggak goyang gitu kan. Akhirnya saya serahin HP-nya ke owner itu. Nah, setelah itu mereka berlima ya udah gitu keliling, dan akhirnya terus turun ke bawah ke ruang owner kan. Turun ke bawah, nggak lama kan setelah itu kan kejadian saya foto itu jam 11 ya Kak, jam 11, masih jam 11 pagi gitu kan. Akhirnya pas istirahat itu, saya lagi makan di apotik, masih di lantai 2 juga, saya makan di apotik ceritanya. Nah, salah satu teman saya, yang si Melati tadi, dia naik ke atas. Dia naik sambil mukanya panik kan, si Melati gitu. Dia bilang gini, Kak, kenapa? Kamu dimarahin tahu sama ibu, kata dia gitu. Hah? Dimarahin kenapa? Maksudnya ke owner gitu kan, kita manggilnya ibu. Emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Masa kamu foto nggak ada kepalanya? Hah? Maksudnya gimana nggak ada kepalanya? Nggak ada Aku kepala. bilang, kepala siapa yang nggak ada kan? Aku masih bingung ya Kak. Yang mana sih maksudnya apa gitu kan? Terus kamu kan tadi foto Kak, foto orang pengawas tadi kan di depan, katanya gitu. Iya, terus kenapa? Iya, aku lihat di situ fotonya nggak ada kepalanya Kak. Jadi posisi fotonya itu terpotong di bagian leher. Aduh. Jadi leher ke bawah ada, leher ke atas itu nggak ada. 5-5-nya, Wow. bukan hanya 1 orang. Dan logikanya gini,
setiap orang itu tinggi badannya tidak sama. Apalagi salah satunya ada yang laki-laki kan. Biasanya laki-laki kan cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Dan emang bapak-bapak itu lebih tinggi daripada yang lain gitu loh. Nah, tapi itu anehnya itu sama semua sejajar. Gitu. Jadi pas bagian lehernya itu nggak ada. Pas bagian kepalanya nggak ada. Leher ke bawah itu ada. Idih. Jadi si Melati tuh bilang gitu sambil dia juga masih tegang gitu mukanya. Yang bener kamu. Iya kak, bener kak. Foto yang kakak fotoin tadi kayak gitu. Enggak, saya jelas-jelas saya lihat. Kalau kita moto orang kan kita pasti lihat hasilnya juga ya kak sebelum diserahin kan. Iya bener. Nah, saya lihat, enggak Melati, saya ingat jelas saya bener fotonya. Enggak mungkin saya moto orang kepalanya saya ilangin. Saya bilang gitu kan. Enggak, ibu sampai marah tau kak, kata dia gitu. Terus sampai orang-orang pengawas bilang gini, salah satunya si ibu-ibunya ketakutan. Ada tuh pengawas salah satunya, dia takut kan. Dia bilang gini, ya Allah semoga Allah selalu melindungi kita. Karena saking takutnya lihat foto itu gitu kan. Akhirnya fotonya dihapus. Karena saya pun belum lihat, tapi si Melati lihat. Karena habis itu langsung dihapus kan sama si ibu. Nah, kemudian udah selesai semua, mereka naik lagi ke atas, foto ulang. Jadi foto ulang kembali sebelum mereka pulang. Oke. Nah, foto yang ketiga ini yang benar. Nggak kayak tadi. Sayang banget fotonya dihapus ya. Iya. Saya juga belum sempat lihat, tapi si Melati itu karena dia panik banget, Kak. Dia langsung, yang benar. Karena sempat juga dibahas sama ibu, maksudnya saya ditegur. Oh iya. Gitu. Dan Kak Eti berarti nggak lihat fotonya ya? Nggak lihat. Aduh, sayang banget itu. Makanya saya tuh tanya Melati, mana fotonya coba saya lihat. Langsung dihapus sama ibu karena takut, pada takut. Parno kan. ya. Maksudnya hilangnya itu kan kita nggak tahu nih bener-bener hilang yang emang nggak iya. ada. Terus tapi tembus belakang di backgroundnya itu kan pasti ada backgroundnya kan. Tembus backgroundnya atau emang hilang itu hilang ngeblur gitu. Atau hilangnya ngeglitch gitu kan, beda nih. Nah, makanya saya pastiin lagi, kan itu kan orang tingginya nggak sama, tapi itu sejajar pas di leher ya dia Berarti bilang kayak gitu. ngeglitch ya, kayak Iya. thread, kayak pindah gambar gitu mungkin. Kata saya orang saya bener kok tadi, saya bilang gitu kan. Tapi kalau ngeglitch itu biasanya cuma satu titik. Ini semuanya. Dan kata dia sejajar gitu kak. Iya. Makanya dia panik begitu kan. Panik itu. Setelah kejadian itu saya ingat si ibu tuh sempet minta kayak mungkin minta doa gitu loh kak. Terus akhirnya ditempelin di setiap tembok ruangan itu kayak ayat kursi gitu kak, diprintin banyak kak. Saya juga jadi ibu agak panik dikit sih itu. Lihat foto, anjir nggak ada kepalanya nih ya. Maksudnya apa nih ya kan? Udah gitu kan itu posisinya lagi ada pengawas ya nggak sih kak? Gimana nggak ini Iya, gitu nggak kan? gimana nggak. Maksudnya itu petinggi-petinggi lah. Gitu Tamu-tamu kan, penting. istilahnya. Ya Allah. Ya kalau yang hilang apa gitu perut atau maksudnya tangan. Iya. Enggak, ya udah itu mah biasa. udahlah Ya gitu kan. yang hilang kepala. Udah gitu semuanya. Dan lantai 3 itu setengahnya kak memang masih proses pembangunan gitu, apalagi lantai 4-nya masih dibangun. Oke, belum selesai ya. Belum selesai. Jadi selain kejadian itu pun sebenarnya ada juga, jadi ruang persalinan itu sama lab itu di lantai 3. Oke. Itu sempat juga tuh beberapa kali, cuma bukan yang gimana-gimana. Kalau lantai 3 di ruang persalinan itu sempat pernah kejadian pada saat itu ada persalinan. Oke. Nah, si pasien itu pasien baru kak, baru bukan pasien kita yang tiap bulan kontrol. Jadi nggak mungkin kita tolak kan, namanya mau persalinan kan. Akhirnya udah diterima. Nah kebetulan itu bayinya besar. Jadi ketika kita nolong persalinan itu, ketika bayinya itu besar, bukan kepalanya yang kita takutkan. Karena kalau kepala itu masih elastis. Kepala itu. Jadi menyesuaikan dengan jalan lahir. Jadi yang kita takutkan itu bagian bahu. Karena bahu itu paling lebar. Oke. Nah, bahu itu paling lebar. Makanya itu jadi begitu pasien datang, pasti salah satu dari kita itu ke lantai 3. Kan pendaftaran di lantai 2 kan. Nah, pasti salah satu ke lantai 3. Semua dinyalakan, lampu-lampu gitu, AC dinyalakan, terus alat suction, kita punya suction gitu. Jadi kalau bayi begitu selesai dilahirkan itu kan disedot gitu kak, di hidungnya, terus mulutnya gitu biar nggak ada lendirnya gitu. Alat suction semuanya nyala semua, CTG untuk detak jantung dan kontraksi itu nyala semua, udah dicek itu
pasien naik ke atas. Pas pembukaan lengkap, namanya dia lahir 4 berapa ya? 4 kilo lebih dikit si Wow, bayi. gede ya. Gede Kak. 4 kilo tuh gede banget tuh. Itu Masya Allah ngeluarin ininya, Iya. bahunya. Saya dulu tuh kata mama 3,6 apa 38 aja udah itu gede udah gede banget. banget. 3,8 apa 3,6 katanya Udah saya gede dulu. itu ngeluarin bahunya, Masya Allah Kak. Udah berhasil nih, bayinya otomatis nggak nangis karena kelamaan di jalan lahir. Pasti bayi nggak nangis, apalagi besar gitu. Oh gitu, kalau kelamaan tuh nggak nangis. Biasanya keluar tuh nggak langsung nangis. Oh gitu, baru tahu. Nah, karena kita pengen biar dia, kalau dia nangis kan otomatis kan paru-paru kan langsung bekerja kan, Kak. Semuanya kan langsung dia bisa sendiri gitu kan. Istilahnya dia ketika dilahirkan ya dia harus bisa bernafas dengan sendirinya. Dan itu kan penilaian bayi yang sehat itu begitu lahir langsung nangis. Terus rangsang taktilnya semuanya bagus, warnanya merah nggak biru gitu kan. Kalau biru kan dia kurang oksigen kan. Gitu. Kalau nggak nangis kan otomatis oksigen nggak ada yang ngalir di tubuhnya kan, jadi dia pucat gitu kan, biru kebiruan. Itu alat suction mati coba. Padahal tadi kita cek udah nyala, itu mati Kak. Jadi mulut sama mulut pakai kasa kita ngasih nafas buatan, kita bersihin lendirnya segala macam supaya dia nangis, ditepuk-tepuk segala macam. Itu hampir setengah jaman mah ada. Alhamdulillah akhirnya tuh bayi nangis. Nggak pakai alat itu? Manual? Enggak manual Kak, bener-bener jay. minum air ketuban teman saya lendir segala macam supaya bayi itu nangis. Iya. Gitu karena kan kita ada waktu Kak, waktu dia bagus itu kan kita ada waktu maksimal gitu kan. Iya. Sampai ditepuk-tepuk masa emas nyebutnya. Segala macam pokoknya. Akhirnya teman saya tuh segala macam, akhirnya dia Insya Allah kita sambil, kalau udah kayak gitu kan udah jantung udah nggak aman banget gitu, kita yang nolong itu. Terus udah selesai, akhirnya si bayi itu nangis. Ya Allah, Alhamdulillah banget. Dan karena ownernya pun dokter kan, setelah itu kan dicek segala macam kan, akhirnya ya udah keadaannya bagus semua. Sebelnya setelah itu dia nyala sendiri masa. Si alatnya nih? Si alatnya udah selesai semua nih, dia nyala sendiri. Oh kayak aneh ya? Kayak aneh banget, kayak ngerjain banget loh Kak ini. Maksudnya kan alat suction ya, cuma gitu doang, harusnya kenapa bisa mati gitu? Begitu kita nyalain itu tombol nyala itu dia langsung drrrr gitu kan, namanya suction kan gitu kan. Itu dia nyala, maksudnya terus kan waktu itu kan nggak nyala, kita nyalain tuh ini tuh nggak nyala, ya Allah, padahal tadi tuh udah dicek nyala. Pas udah selesai itu nyala sendiri dong. Sama juga tuh kejadiannya, sama juga alat itu. Detak jantung dan kontraksi itu pernah mati juga pada saat ada pasien, padahal tadi nggak ada apa-apa, dan alatnya itu masih baru Kak. Kalau yang itu ya kan klinik baru itu. Iya, belum terlalu lama kan kliniknya. Ya alat-alatnya juga otomatis mereka beli baru sih biasanya. Jarang sih rumah sakit beli second, ada memang, tapi jarang lah. Biasanya rumah sakit lebih milih beli baru. Rata-rata baru. Karena harganya second sama baru tuh kalau alat rumah sakit nggak terlalu jauh. Nggak terlalu sayang. Beda sama motor sama mobil kan. Kalau motor mobil alatnya itu jauh jomplang. Tapi kalau alat-alat rumah sakit tuh mau second pun harganya sama. Ya orang lebih milih beli baru lah. Beli baru lah. Pasti. Kok aneh alat bisa error. Makanya aneh banget. Jadi kayak ya Allah, udah ini kan masalahnya hidup orang gitu loh. Jadi ya Allah, itu tuh yang Masya Allah banget, Allah tuh masih menjaga kita istilahnya gitu lah. Jadi ya Alhamdulillah banget tuh bayi bisa nangis dan segala macam. Kondisinya bagus sampai dia pulang gitu, nggak ada masalah di pernafasan dan lain-lain, itu udah Alhamdulillah banget lah. Tapi ini bener emang nggak sekali ya tiba-tiba alat mati di waktu-waktu yang genting, ibaratnya kayak seakan-akan ada sesuatu yang bikin ini alat error gitu di saat genting. Bahaya sih itu. Untungnya sigap ya bidan-bidan di sana yang langsung sacet. Ibu saya kalau lagi ngomel dulu pas saya masih SMA gitu, kan kalau dia nggak semarah ngomelin adik saya, karena adik saya sesar kan waktu itu. Nah, dia merem melahirin adik saya. Jadi kalau adik saya bandel, ngomelinnya nggak kayak ngomelin ke saya. Berarti kalau ngomelin ke saya, ngungkitnya pas lahiran. Kamu tuh tahu nggak ngelahirin kamu tuh mama mau mati katanya.
lahirin kamu tuh susah banget. Pasti ngomelnya begitu. Iya, pasti, Kak. Mama tuh mau mati ngelahirin kamu. Udah lahir anaknya begini, bandel banget. Lah, Kakak anak pertama, Bu? Anak Enggak? pertama. Nah, iya pasti. Nah, di kita tuh kalau misalkan hamil pertama, itu usahakan memang tidak lebih dari 3 kilo, Kak. Diusahakan. Nah, saya 3,8 Nah, iya, katanya. karena takutnya ya itu, karena kan setiap rongga panggul tiap wanita kan beda-beda ya, Mm-mm. lebarnya gitu loh. Cuman ya itu diusahakan jangan terlalu besar. Saya gede banget waktu Gede itu, malah banget anak gitu. pertama. Ya iya, udah Nah itu pasti sakit banget makanya sakit. kata mama saya. Mm-mm. Makanya mama saya tuh selalu ngungkit pas lahiran. Kalau saya bandel, saya apa ya kan. Lahirin kamu tuh susah banget, kamu tahu nggak? Iya, bener banget itu susah. Makanya ngomelnya ke situ pasti ngungkit ya. Luar biasa ya para tenaga-tenaga medis kita ya, pokoknya perawat, bidan, dokter luar biasa ya, yang selalu siap ngebantu nih di saat-saat genting, di saat-saat ya waktu emasnya. Pokoknya respect banget sama teman-teman perawat, sama teman-teman medis di luar lah pokoknya semuanya. Terutama yang teknisi-teknisi yang alat-alat rumah sakit kan juga ada tuh. Respect banget tuh, mereka juga selalu muter kan di rumah sakit, ngecek-ngecek alatnya semuanya. Pokoknya kerjaan di rumah sakit tuh nggak ada yang nyantai. Betul. Ada yang santai, Nggak betul. bisa. Betul banget, nggak bisa. Makanya teman-teman yang bucin-bucin nih, yang pasangannya bucin, kalau mau bucin jangan macarin yang kerja di rumah sakit, nggak bakal bisa. Iya, kamu kok nggak balas chat aku sih pas kerja? Nggak bisa anjir, kerja di rumah sakit mau balas chat gimana? Nggak bisa, Iya, nggak bisa. boro-boro pegang HP gitu. Nggak bisa. Mau dia bagian apa? Mau bagian di lab, mau di bagian di mana? Mau di bagian apalagi perawat, nggak bisa. Oke, Kayati, ini dekit yang terakhir nih di video kali ini. Ada nggak kejadian horor yang dialamin dari tadi? Kan emang ini POV Kayati nih banyak ya, atau ada beberapa tadi POV temen ya. Sekarang terakhir ada nggak POV temen lagi nih di klinik itu nih, atau di tempat lain? Ada, Kak. Yang serem nih ya kan? Ada. Kalau menurut saya ini epic banget sih. Oke, Salah apa tuh? satunya. Jadi memang pengalaman senior saya Senior? yang bidan, tuh. Di mana? Nah, beliau tinggalnya di Bekasi sih, tinggal di Bekasi. Nah, jadi ceritanya itu memang beliau kan bidan senior pada zaman itu, kejadian di awal 2000-an. Ini cerita senior ya? Senior. Di mana? Di salah satu rumah sakit atau Enggak, di tempat praktek beliau. Oh, tempat praktek. Jadi beliau ini memang kerja kalau pagi sampai sore itu di puskesmas, Kak. Oke. Di puskesmas. Nah, pulang dari puskesmas kan jam 5 biasanya. Nah, pulang dari puskesmas dia buka praktek lagi di rumah. Oke. Dari jam 5 sampai jam 8. Ya kan biasa ada tuh bidan praktek gitu-gitu ya. Betul. Nah, buka sendiri di rumah, dan kebetulan pada tahun itu pasiennya itu nggak banyak. Jadi memang si bidan ini tidak ada asisten. Jadi hanya sendiri kalau buka praktek. Nah, akhirnya hari itu tuh berjalan seperti biasa. Jadi normal aja kayak biasanya kegiatan dia sehari-hari. Dia pulang jam 5, pada saat itu memang hari itu sedang hujan, Kak, dari sore. Memang hujan. Nah, pulang jam 5 sampai rumah, kemudian buka praktek kembali di rumah kan. Hari itu ada 5 pasien. Nah, pasien terakhir itu selesai jam 7:30 lah, kurang lebih jam segitu. Kan karena Bekasinya itu di agak pinggir gitu ya, Kak. Agak di pinggir-pinggir, bukan di tengah ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan setelah Isya, apalagi itu kan kondisinya pada saat hujan, jadi sepi ya, Kak. Daerah mana Bekasi? Masih ingat nggak? Enggak. Nggak ingat ya? Enggak. Pokoknya kata dia ya Bekasi pinggir Karena aja. kan dia sempat pindah tuh rumahnya gitu kan. Nah, itu kan sepi, Kak, apalagi hujan ya, malam-malam. Terus kan memang di tempat dia itu masih banyak kayak tanah-tanah kosong gitulah, intinya nggak berdekatan tetangganya gitu kan. Jadi memang sepi banget, dan itu setelah pasien terakhir itu otomatis sepi, nggak ada lagi kan. Dia ngerasanya memang udah beda hawanya, apalagi cuma terdengar suara hujan gitu, suara angin gitu kan, karena banyak pohon-pohon juga di samping rumah dia. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk tutup lebih awal.
di setengah 8 itu setelah pasien terakhir. Oke. Karena merasa udah nggak enak nih gitu kan, udah tutup aja. Nah sebelum tutup kan beres-beres segala macem, kemudian beliau keluar, tutup gerbang, digembok tuh gerbang tempat praktek, dikunci, beliau tidur. Nah suaminya itu udah tidur duluan Kak pada saat itu. Nah beliau juga langsung tidur, jadi memang perasaannya agak nggak enak, tapi ya udahlah gitu kan. Akhirnya tidur. Tepat jam sebelum tengah malam, setengah 12 mungkin ya. Itu ada yang ketok pintu praktek. Tok tok tok. Itu ketukannya itu tidak pelan, jadi intens. Tok 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 gitu kan. Nah, si bidan bangun lah. Dia nggak ngebangunin suaminya. Akhirnya dia bangun sendiri. Ketika dia buka pintunya, dia kaget. Ada perempuan berdiri di depan pintu. Karena bajunya setengah basah Kak. Dia pakai dress, rambutnya panjang, tapi nggak panjang banget lah, sebahu lebih dikit gitu kan. Basah, nutupin sebagian mukanya, tapi pucet ini perempuan. Nah, ini pucet karena bajunya setengah basah, jadi otomatis perutnya itu kecetak banget ya Kak. Karena dia hamil besar nih. Jadi kelihatan banget bulatnya. Gitu kan. Si bidan kaget, ya ampun ibu, kenapa malam-malam hujan-hujan datang gitu kan, ayo silakan masuk kan. Langsung yang tadinya bidan ngelihat dia pucet, agak gimana, tapi lihat dia kasihan ya Kak, karena basah semua, langsung dipersilakan masuk, langsung naik ke bed pasien, ke tempat tidur. Terus habis itu dia buka buku lah, tanya identitas. Ibu namanya siapa, usia, nama suami, alamat, dan segala macam. Dia nggak jawab. Yang dia jawab hanya nama dia saja, satu kata, Delima namanya. Dia jawab itu doang, yang lain dia hanya senyum. Akhirnya karena bidan senyum, tapi senyumnya aneh. Dia nggak kesakitan nggak apa ya? Enggak. Dia diem aja pucet, mukanya senyum. Dan akhirnya bidan nggak mau ambil pusing karena buru-buru cek dia kan, kasihan. Kayak udah lemes gitu ya dia. Iya, kayak udah pasrah gitu ya. Akhirnya dicek segala macem. Bu permisi ya, dibuka kan bajunya kan. Kalau bidan kan kita ngecek itu palpasi. Jadi kalau palpasi itu diraba Kak. Tinggi perutnya itu berapa senti, terus posisi kepala ada di mana, posisi bokongnya, terus tangan, kaki, punggungnya di mana gitu kan. Habis itu kita cek detak jantung janin, gitu segala macam. Nah begitu tangannya bidan itu mau ngecek tinggi perutnya, otomatis kan harus pegang perut dia kan. Ketika kulitnya bertemu dengan kulit perut ibu itu tuh rasanya dingin banget. Dinginnya tuh dingin banget, kayak beliau bilang seperti saya memegang es. Logikanya kalau misalkan memang dia kehujanan, tidak akan sedingin itu kan. Gitu. Kalaupun dia basah tidak akan sedingin itu, hanya dingin aja gitu kan. Itu dingin banget Kak. Satu, memang pasien itu udah pucet, terus selain dia ngerasain bahwa kulitnya itu begitu dingin, dia lihat jari kukunya itu lebih panjang dan di ujungnya itu agak hitam gitu, kotor gitu loh Kak. Ujung kukunya, tapi bukan yang panjang banget hitam semua, enggak, jadi ujungnya aja. Iya ya, kayak kotor gitu ya. Iya, kayak kotor sedikit gitu loh. Kayak biasanya ada kotoran nempel gitu ya. Namanya kita bidan ya Kak, bawel ya Kak. Bu, nanti kukunya dipotong ya. Ibu hamil kukunya nggak boleh panjang, harus bersih gitu kan. Terus ibu juga sambil periksa tuh, sambil ngomong tuh bidannya, sambil nasehatin, ibu besok ini ya, cek lab ya. Takutnya HB-nya rendah, ibu pucet banget bu. Ibu hamil nggak boleh anemia gitu-gitu segala macem kan. Dicek semua itu normal Kak. Terus hamilnya tuh sekitar 34 minggu, 8 bulan lebih, 8 bulan setengah lah. Dicek tuh akhirnya. Gitu, perkiraan pas itu kan, karena kan dia nggak mau ngomong kan, cuma nyebutin nama doang gitu. Detak jantungnya itu semuanya normal, segala macamnya normal. Akhirnya sudah selesai pemeriksaan, bidannya bilang gini, Bu, tidak usah bayar ya, kasihan ibu malam-malam udah kesini buat cek kehamilannya, lain kali periksanya pagi aja, jangan malam-malam, mana hujan, kata bidannya gitu. Semoga kehamilannya sehat ya Bu ya, gitu. Ibu sama bayinya juga sehat, nanti persalinannya tidak ada kendala apapun lah istilahnya gitu. Didoakan yang baik-baik sama bidannya. Akhirnya pasiennya sudah selesai, dia kan keluar kan, buka pintu tuh.
mempersilahkan si bidan bukain pintu, mempersilahkan si bidan tuh lihat ke bawah. Pas di depan pintunya itu nggak ada sendal, Kak. Dalam hati bidan bilang, kok nggak ada sendal? Nyekel. Terus begitu pasien keluar dari pintu, dia kan melangkah ya. Setiap sekali dia melangkah, dia semakin melayang, Kak. Anjir. Aduh, aku merinding. Jadi satu kali melangkah, melayang sedikit-sedikit. Jadi si bidan itu ngelihat dari bawah gini sampai tuh pasien melayang ke atas sambil ketawa cekikikan. Anjir. Dia langsung terbang, Kak. Terus si bidan kan shock, otomatis dia kedorong ke belakang karena shock, Kak. Lihat itu sambil dia teriak-teriak histeris kan manggil suaminya. Suaminya kan lagi tidur ya. Langsung menghampiri dia gitu kan sambil panik juga. Kenapa? Si bidannya nggak bisa ngomong, cuma nunjuk-nunjuk doang. Iyalah, shock. Gitu, terus suaminya kan langsung keluar udah nggak ada apa-apa. Nah pas ngecek, dia juga sempat ngecek gerbang, masih digembok. Kan inget di awal kan sebelum dia tutup dia kunci dulu pintu gerbangnya. Oh iya benar. Yes, digembok. Harusnya tidak ada yang keluar ataupun tidak ada yang masuk tanpa melewati itu kan. Nah bidannya nggak kalau semalam itu langsung dia bukain pintu, ada yang ngetok. Dia kan harusnya kan bukain gerbang dulu, bukan pintu dulu. Bener. Iya. Oh my God. Makanya habis itu dia udah lemes ya. Cuman beliau itu besok paginya ya kayak nggak ada apa-apa. Kegiatan seperti biasa. 2 hari kemudian itu ada pasien yang datang. Pasien kan tiap orang kan beda-beda ya, Kak. Ada yang oversharing, yang cerita apa aja, ada yang pendiam, namanya pasien ya. Nah kebetulan ini pasien nih suka ngomong nih, yang datang nih. Dia lagi diperiksa, dia cerita gini, Bu, Ibu tahu nggak beberapa hari yang lalu di depan gang sana nih Bu, ada yang kecelakaan katanya gitu. Kasian deh Bu, malah meninggal di tempat, lagi hamil gede lagi Bu, katanya gitu. Pas hujan-hujan itu Bu, katanya sore itu kejadiannya pas maghrib jam 6 gitu kan. Terus langsung diangkut jenazahnya gitu kan. Terus warga kampung sebelah itu Bu, kata dia gitu. Oh iya gitu. Saya ingat namanya kalau nggak salah Delima. Itu dia. Si bidan langsung lagi meriksa langsung diem. Dia masih ingat. Delima, iya, kasihan Bu, gini-gini kan, si pasien masih ngomong aja. Tapi si bidan ini nggak bilang apa-apa ke pasien, cuma ya udah dia keep aja, udah akhirnya, oh ya udah selesai. Tapi Kak, semenjak kejadian itu entah kenapa ya, tempat prakteknya bidan itu lebih ramai daripada biasanya. Biasanya kan pasien hanya sedikit ya, Bener. itu 2 kali lipatnya. Oh wow. Sampai suaminya tuh heran gini. Kok pasien banyak banget ya, aneh ya gitu. Yang ngecek ya, yang ngecek bahkan kehamilan. yang dari kampung sebelah itu pada datang ke situ. Wanjay, mantap. Entah dapat maksudnya dikasih tahu siapa gitu loh, suruh ke situ. Dan bidan itu antara percaya nggak percaya, jadinya gini. Apakah sosok yang datang pada malam itu sama yang meninggal di gang? Yeah. Yang dekat jalan. Apakah korin yang sama ya? Iya, karena namanya sama dan waktu kejadian itu pas hujan kan dia si orang tadi pasien yang itu yang ngasih tahu kan bilangnya pada saat jam 6-an gitu kan ya. Pada saat jam 6-an pas maghrib gitu, dan dia datang pasien ke-6. Pasien hari itu kan ada 5 ya Kak, dia menjadi pasien ke-6. Namanya sama, waktunya sama, maksudnya pada saat masih hujan. Entah tuh pasien bedanya mikir ini hanya spekulasi beliau, jadi entah mungkin si orang itu, sosok itu mau periksa ke dia atau gimana, tapi keburu ada kejadian kecelakaan itu atau gimana, nggak ngerti juga gitu loh. Iya. Betul. Tapi ya bedanya bisa saya pastikan bahwa saya tidak sedang berhayal karena saya memegang dia, memeriksa dia, berbicara dengan dia gitu loh. Kata si bidan ini ya. Mengantar dia gitu loh. Kurang ngajar tiba-tiba terbang. Epic banget kan. Tahu-tahu bener ya.
tadinya nggak pakai sendal, tapi pas naik tambah naik, jadi pandangannya naik ke atas. Ketawa lagi abis itu. Iya langsung pas tengah tuh langsung melesat terbang sambil ketawa. Jadi kan menggema banget, itu kan hening banget Kak. Kurang ajar delima nih. Tapi emang abis itu langsung rame kayak dan ada analoginya sama kayak ojol ya berarti ya. Ada Iya, ojol kan yang ada habis yang- ngalamin kejadian horor, betul. habis itu tiba-tiba akunnya wangi gitu. Mm-mm. Banyak customer nih, nggak tahu lah itu. Iya. Ternyata bidan pun sama nih. Mitosnya kayak gitu ya. Mitosnya ya, itu nggak tahu bener apa Nggak nggak. tahu, Tapi sampai iya. sekarang banyak yang ngalamin loh. Sampai sekarang banyak yang beberapa teman-teman yang ya terutama merasakan yang itu. di ojol ya. Hmm. Habis ngalamin kejadian horor katanya sih akunnya wangi Iya. rata-rata. Tapi ada juga yang enggak. Oh. Ada juga memang yang enggak. Tapi kemarin terakhir kalau nggak salah driver taksi online ya si Om ini itu kayak gitu habis nganterin ada kejadian horor habis itu akunnya wangi. Apalagi yang habis nganterin anak yatim, rombongan anak yatim habis nganterin kemana. Wah habis itu katanya 3 hari 3 malam tuh akunnya rame banget. Ternyata bidan pun sama nih, buka praktek ya gila. Gokil. Dan itu kan bidannya bilang, udah Bu, tidak usah bayar. Terus abis itu Iya, didoain. kasihan gitu kali kan. ya. Iya. Sendirian, hujan-hujanan, Iya. lesu, nyeker lagi lu delima. Ya mau gimana kita mau minta bayaran juga kagak tega. Lah gue jadi bidannya juga udah nggak usah. Mikir-mikir udah. Iya nggak usah, udah. kasihan. Mana suami yang nggak nganter gitu. Sendirian, 1, hujan-hujanan, 2, 3 nyeker, Mana pucet banget. 4 lemes, pucet. Mana tega kita minta bayaran? Orang punya hati lah, kita nggak bisa lah bayar bos, gini biayanya nggak mungkin. Udah pulang aja Bu, hati-hati. Udah gratis aja malam-malam udah Iya. selesai. Aduh, delima. Oke, ini udah semua ya Kak Eti ya, diceritain dan gila panjang banget, mantap ceritanya, serem-serem banget. Pokoknya sekarang lagi sibuk apa nih Kak Eti nih? Seperti biasa masih jadi bidan. Masih jadi bidan ya. Di mana? Masih di Jakarta. Jakarta ya. Oke. Jangan disebut di mana. Ya, masih aktif soalnya. Nanti aja kalau ada cerita horor lagi cerita lagi. Oke, ini thank you banget ya. Udah diceritain semua sama Kak Eti dari awal sampai selesai tadi. Epic banget ceritanya dan pokoknya lancar terus kerjaannya Kak. Stay safe, pokoknya jaga kesehatan ya. Karena padat banget kalau di medis ini ya. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, jangan sampai nggak nulis komen. Dan jangan lupa juga like video ini, jangan lupa di like karena like itu gratis ya. Nggak ada tuh kalian bayar like, nggak ada, gratis. Jangan lupa di like pokoknya videonya. Dan yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini atau itu ada link kirim cerita ya. Nah itu langsung nyambung ke WA kita, nggak pakai ribet. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Heti juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.